Salam saudara, salam sejahtera. Kita kembali ikuti Abam episode 763. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah di Solo. Pak, apakah orang bunuh diri pasti langsung masuk neraka? Saya sedang dalam titik terendah dalam hidup saya dan rasanya sudah menyerah. Kadang berpikir untuk bundir karena rasanya tidak ada jalan keluar. Saya sudah doa namun belum ada jawaban. Oke. Ini tidak bisa saya jawab. Nah, harus segera dihubungi hari ini juga ya nak. Harus dihubungi hari ini juga. Wanita usia 47 tahun sudah menikah di Solo. Bagaimana menyikapi orang yang rajin baca Alkitab tapi hidupnya tidak ada buahnya, cenderung toksik dan membuat tidak nyaman lingkungan, tapi dia merasa selalu benar. Menyikapi orang seperti ini kita diam saja. Tetapi coba you periksa diri Anda, apakah benar keadaan orang itu demikian? Atau Anda sendiri yang kadang-kadang memang toksik, sehingga orang yang tidak toksik Anda anggap toksik. Bisa terjadi begitu. Saya tidak menuduh, tetapi coba pertimbangkan hal ini. Dan orang-orang seperti yang Anda maksudkan tadi, kalau benar toksik bagi lingkungannya, baca Alkitab tapi merasa diri benar, ini munafik tingkat tinggi. Dan orang seperti ini tentu selalu ada di lingkungan kita. Dia pasti membaca Alkitab tanpa mengerti isinya. Coba kalau dia ikuti Truth ID, berdoa setiap hari dengan saya, pikirannya dicerahi, maka mungkin keadaannya berbeda. Tapi untuk Anda, saya anjurkan diam, ikuti Truth ID, doa bersama saya agar Tuhan memberi kepekaan. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 67 tahun, wah sudah cukup umur ya. Pak Eras, saya mau tanya tentang surat Paulus di Korintus 1 ayat 22. Terima kasih juga atas pengajaran Pak Eras yang membuat saya berubah dan tidak lagi ingini apa-apa di dunia ini selain Tuhan Yesus, dan mengubah pola pikir saya dan lebih fokus pikirkan hal-hal kekekalan. Selain lagi sekali lagi terima kasih, walaupun usia saya sudah senja dan di atas usia Pak Eras, tapi saya anggap Pak Eras itu mentor saya. Salam hormat. Oke. Saya juga salam hormat kepada Bapak. Korintus 1:22 ya, ini 1 Korintus atau 2 Korintus ya. Kalau 1 Korintus 1:22, 1 Korintus 1:22 ya. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Maksudnya orang-orang Yahudi lebih cenderung mencari tanda-tanda, khususnya kedatangan Mesias. Sedangkan orang Yunani tidak peduli tentang Mesias karena memang mereka bukan orang yang memikirkan soal Mesias. Tetapi saudara, orang Yahudi lebih mencari hikmat. Mereka orang-orang yang memiliki filsuf yang hebat dan suka berfilsafat. Itu 1 Korintus 1 ayat 22 ya. Kalau 2 Korintus 1 ayat 22 mengenai Roh Kudus yang dimeteraikan sebagai jaminan bagi kita. Jadi Allah serius memilih kita menjadi anaknya dan mau mengubah kita menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dan untuk itu Allah berkenan memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Itu meterai itu maksudnya. Untuk menunjukkan keseriusan Tuhan menjadikan kita anaknya dan menuntun kita untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Dari wanita usia 18 tahun, halo, saya seorang muslim tapi saya suka melihat postingan di Facebook Tuhan Yesus, soal Tuhan Yesus. Niat saya mau pindah agama, Dok,
tapi saya masih belum yakin apakah saya boleh berkonsultasi dan bercerita lebih dulu. Saya niatnya mau murtad tapi masih belum yakin. Saya seorang muslim tapi saya merasa doa-doa saya selama ini tidak pernah didengar Allah, seperti tidak adil untuk saya. Di saat saya berdoa, yang buruk jahat pasti cepat terkabul. Di saat saya berdoa memohon yang terbaik, ada halangannya. Ada saja halangannya. Saya muslim tapi saya suka melihat postingan agama lain. Oke, suka belajar ya agama lain. Mungkin remaja ini umur usia 18 bisa di konseling ya. Oke. Nanti dipikirkan ya. Oke. Dari wanita usia 13 tahun, wah ini mesti remaja ya. Shalom Mr. Erastus, I'm hoping to keep this quiet short. But I just want to say thank you for helping me and my family, for giving us a good and healthy life to grow upon, and helping my father for his work, and health that led him to grow as well a person, and for giving me the chance to go to school so I can have the time to learn and have an education. It was a miracle or blessing to me and my family that I never suspect to happen. But because of my father and his ambition to help our family, I have gotten the chance to write this for you. Thank you for giving us a blessing for our family and life. I apologize if I have written too much. But in a short note, thank you for helping our family. It was a blessing for us. Wah, terharu saya. Pak Era, saya berharap untuk mempersingkat ini, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Kira-kira gitu ya, telah membantu dia dan keluarganya karena telah ya memberi kehidupan yang baik dan sehat untuk tumbuh, membantu ayahnya bekerja dan kesehatan membuatnya tumbuh, ayahnya jadi pribadi yang baik. Terima kasih untuk kesempatan sehingga dia bisa sekolah dan memiliki waktu untuk belajar, mengenyam pendidikan, ya kira-kira gitu. Dan itu merupakan keajaiban menurut remaja usia 13 tahun ini. Berkah bagi saya dan keluarga saya bahwa saya tidak pernah, kira-kira begitu, tidak pernah kepikir ya, suspek. Maybe you didn't think before about that ya. Untuk membantu keluarga kami. Terima kasih telah memberi kami berkah gitu ya. You know that many people I help and I cannot remember one by one. But it's a joy, it's my pleasure to be able to carry someone else's burden like Jesus taught. Jadi saya adalah kebahagiaan, my pleasure, my joy to able to carry someone else's burdens as Jesus taught me, atau like Jesus taught me. Oh no, okay, I remember who you are. You with the age of 13 can speak English like this is a great. Kamu umur 13 tahun tapi ngomong bahasa Inggris seperti ini bagus. And now, I remember your parents. I know your father, a man who is smart in analyzing problems and expressing them in the right language, in the right deliverance. Give my warm regard to your father, to your daddy, and tell him that I love you all. We always together till the end of our life, till to the new earth and the new heaven. I love you. Sincerely. Amin. Wah, luar biasa. Thank you. Dari wanita usia 47 tahun di Taiwan, terima kasih saya ucapkan atas khotbah Bapak yang banyak memberkati kehidupan rohani saya. Saya ada suatu pertanyaan beberapa hari ini mengganjal di benak dan hati saya. Di Matius pasal 5 ayat 23-24, jika dikaitkan menjadi batu sandungan bagi sesamamu,
Bagaimana penjelasannya, Pak? Ini pengalaman saya, Pak. Saya selain ikut acara Bapak lewat YouTube, saya ada gereja di sini dan sebenarnya niat awal saya renungan dan khotbah Bapak baik ingin saya bagikan bagi sesama. Tetapi tanggapan yang saya dari 100 orang hanya 1-2 yang berminat. Selebihnya seakan saya mendorong atau menyeret mereka pada paham saya. Jujur ada kekecewaan dan kesedihan di hati saya, Pak. Yang saya tanyakan apakah renungan saya yang saya bagikan tersebut bisa dibilang bentuk pelayanan saya, Pak. Jika iya, apakah tanggapan dari mereka merupakan sandungan bagi saudara saya? Dan bagaimana jika dikaitkan dengan Matius 5 ayat 23 sampai 25? Oh ya, Pak, saya juga mau bertanya kenapa setiap saya dalam sebuah kekecewaan atau kesedihan seperti halnya ini, saya terkadang malu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bahkan tak jarang saya larutkan dalam hal lain sekalipun saya terus di dalam hati saya bertanya-tanya kepada Tuhan akan setiap tindakan saya, kepahitan saya. Apakah saya ini juga termasuk sikap tidak hormat, Pak? Terus apa yang harus saya lakukan? Sebab saya benar-benar malu menghadap kepadanya jikanya menyusahkan, ya. Sebab sudah terlalu banyak kasih anugerahnya. Anda jangan menyamakan Tuhan seperti manusia. Anda berbuat salah 7 kali, 70 kali, bahkan setiap kali bersalah minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Ya, pemazmur di dalam satu mazmurnya berkata, ya, ketika dia mengaku bertobat, ketika dia merasa berdosa dan bertobat, dia mengatakan, engkau tahu aku dilahirkan dalam kandungan sudah berdosa. Bagaimana Tuhan memiliki kebesaran hati menerima kita, sabar menghadapi kita yang masih jatuh bangun. Jangan menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan itu kebesarannya tidak terbatas. Jadi selama kita masih menyadari dosa kita minta ampun, Tuhan mengampuni dan yakin Tuhan menerima. Mengenai batu sandungan, selama yang kita sampaikan itu benar, orang tidak suka, itu bukan salah Anda. Ya, Anda harus tetap menyampaikan kebenaran walaupun orang nggak suka. Nah, mengenai bagaimana dikaitkan dengan Matius 5, 23, 25. Jadi jika kita ada masalah, kita bereskan dulu dengan orang, lalu kita baru meneruskan jalan hidup kita. Jika orang itu bisa diajak berdamai. Tapi jika orang tidak mau diajak berdamai, ya sudah. Yang penting tergantung dari diri kita mau berdamai, kita mau mengampuni, kita tidak mau punya musuh. Tapi kalau orang memusuhi kita, tetap memusuhi kita, ya itu di luar kesanggupan kita. Bukan salah kita. Oke, mengenai apa yang Anda bagikan di reject atau ditolak orang. Jangan sakit hati, jangan berhenti memberitakan kebenaran. Pemberitaan kebenaran yang Anda bagikan tidak harus hanya lewat link YouTube. Perbuatanmu akan membuktikan apakah ajaran yang engkau ikuti dalam hal ini ajaran suara kebenaran benar atau tidak. Ya, saya kira itu saja. Tuhan memberkati. Oke, yang ini di berikutnya ada pertanyaan. Tapi ini gak bisa jawab secara umum, ya nak. Oke, harus dijawab secara khusus. Dari wanita usia 50 tahun. Pak pendetaku, saya sangat mengucap syukur bisa dididik Bapak dari tahun 2005. Wah, sudah 18 tahun. Saya menikah agama lain, tiba-tiba suami mualaf dan mengajak anak-anak saya juga. Terjadi sudah hampir 23 tahun yang lalu. Sampai sekarang anak-anak tidak ada yang ikut menjadi orang percaya. Oh ya, sewaktu suami saya mualaf, saya pun langsung baptis beberapa bulan berikutnya. Karena saya pilih Tuhan Yesus. Waktu saya dengar khotbah awal tentang Logos, saya tidak berani dengar. Waktu ada orang lain atau orang muslim, saya takut mereka mengecam, tuh kan benar. Pasti Bapak mengerti maksud saya. Saya ada rasa takut tapi saya berdoa,
Bapak di surga, Pendeta Erastus membawa saya semakin mencintaimu secara benar. Bagaimana mungkin dia bisa luncas dalam satu kali khotbah? Saya sangat berterima kasih dengan Pak Eras sekarang saat ini sampai akhirnya. Saya mempunyai target membahagiakan hati Bapak di surga. Tidak lagi ku ingin apapun dan siapapun selain membahagiakan hati Bapak di surga. Pastilah saya seperti ini karena pendeta saya yang kau berikan untuk saya panuti. Saya masih mengikuti online dari tahun 2005 sampai sekarang. Bagaimana dengan anak-anak saya? Saya sedih ketika saya sangat bahagia dengan Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal bersama saya. Bagaimana dengan mereka, anak-anakku? Selamatkan mereka juga. Doakan anak-anak saya dan seluruh keluarga saya supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dekat dan melekat kepada Tuhan. Ya, pendetaku. Terima kasih pendetaku, Pak Eras. Allah Bapa mengasihiku, dapat kurasakan karena aku mendapatkan pendeta Erastus Sabdono, Bapak rohaniku. Terima kasih Pak, saya mendapatkan Bapak rohani sepertimu. Tuhan Yesus pasti sudah pasti memberkati Pak Erastus, istri, anak, menantu, dan cucu seluruh keluarga. Ibu usia 50 tahun. Beban ibu yang terberat dan ini bisa dijadikan satu-satunya beban anak-anak yang belum percaya Tuhan. Ibu harus tetap teduh menghadapi keadaan ini, jangan gusar. Ibu tetap hidup dalam doa, belajar firman, bertumbuh dalam kekudusan. Kehidupan ibu akan memancarkan kemuliaan dan inilah yang akan membuat ibu menjadi saksi. Kita berjuang bersama. Tuhan tolong anak-anakmu untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, masih ada kesempatan. Jadi hidup sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya, melayani Tuhan. Dan Tuhan tahu apa kerinduan kita. Amin. Oke, ini perlu dukungan doa. Ini pria usia 68 tahun. Kayaknya ini perlu dihubungin. Ini penting. Ya, ini penting. Pria usia 19 tahun. Om Eras, terima kasih atas jawabannya. Wah, saya sangat terkejut Om pun tahu tentang saya. Kali ini saya ingin mengajukan lagi pertanyaan dan pertanyaan ini berasal dari teman saya. Dia melihat Alkitab seperti ada kejanggalan. 2 Raja 8:26, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri Raja Israel. 2 Tawaret 22:2. Asia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. Teman saya ini bertanya apakah di Alkitab ada kesalahan. Begitu saja ya Om, terima kasih. Ini pertanyaan baru saya jawab, baru saya baca. Saya harus menyelidiki Alkitab supaya jawaban saya tidak salah. Tetapi selama saya belajar di sekolah tinggi teologi, saya juga menemukan atau dosen menemukan adanya diferensiasi, ya, perbedaan antara satu perikop dengan perikop yang lain. Dan ini justru menunjukkan kemurnian Alkitab di mana penulis dengan polosnya menulis bukan mengarang. Dan kesalahan data sangat mungkin. Tetapi pasti bukan sesuatu yang prinsip. Seperti umur, ya. Ia umur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah. Asia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah. Karena waktu ditulis itu, waktu mereka menulis itu kan mereka menulis juga dengan papirus, dengan alat-alat sederhana. Kemungkinan
kesalahan menulis itu ada. Atau kemungkinan dua data ini data yang berbeda yang diterima oleh penulisnya. Tetapi sekali lagi, pasti bukan hal yang prinsip. Kalau hal yang prinsip tidak mungkin salah. Kalau hanya usia, ini tidak masalah. Dan pasti ada jawabannya. Kenapa yang satu mengatakan 22, yang satu 42 misalnya. Ya, oke, saya kira cukup itu saja jawaban saya. Jangan terganggu untuk hal-hal yang tidak prinsip. Seperti jumlah kudanya Salomo. Itu ada juga yang jumlahnya yang satu sekian, yang lain sekian. Jadi pasti tidak prinsip. Oke. Salom dari wanita, sebenarnya saya butuh konseling menghadapi pergumulan hidup saya. Ini mesti ditelepon saja, nak. Dari wanita usia 65 tahun. Salam Pak Pendeta, Universitas STT untuk anak saya, tapi saya tidak punya dana. Sebab saya pensiunan. Oke? Hubungi, kita bantu. Ya. Asal dia memasuk STT Ikumene. Kami menyediakan beasiswa, ya. Tentu tes dulu, ya. Ini dua-duanya sama, ya. Yang satu usia 19 tahun ingin masuk STT. Ya, nak. Oke, ini pasti kita bantu wanita ya anaknya ya. Ibu usia 65 tahun tapi anaknya masih berapa tahun? 19 tahun. Oke, kita bantu kalau masuk STT, Bapak Ibu apalagi keluarga Abam, pasti saya bantu. Oke, dari pria usia 39 tahun sudah menikah di Pekanbaru. Salam, saya penggemar dan sudah mengikuti khotbah Pak Eras sejak tahun 2012 sampai sekarang. Pak Eras mohon penjelasan Pak inti poin makna Lukas 16, 1-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya belum mengerti makna dari ayat itu walau sudah berulang-ulang. Oke, ini pertanyaan juga sering saya terima. Jadi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, bagaimana menghadapi pemecatannya, lalu dia melakukan kolusi dengan orang-orang yang pernah berhutang kepada majikannya, tidak jujur, hutang 100 pikul jadi 50 misalnya. Tetapi yang Tuhan Yesus puji adalah kesiapan orang ini menghadapi pemecatan. Jadi Tuhan mau mengajarkan sebelum kamu menghadapi pemecatanmu, yaitu meninggal dunia. Sebelum kamu meninggal dunia, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Makanya di dalam Lukas 16 itu di ayat terakhir dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sebelum kamu meninggal, ikat persahabatan dengan Tuhan. Menggunakan apapun yang kita miliki dalam hidup ini, itu maksudnya. Jadi perumpamaan itu bukan mengajari kita tidak jujur, tetapi kita bersiap-siap menghadapi pemecatan. Kalau untuk konteks ini menghadapi kematian. Bersahabatlah dengan Allah dan mengorbankan apapun demi persahabatan itu. Sebab ketika kita meninggal, kita diterima di kemah abadi. Amin. Pria usia 37 tahun menikah 3 anak. Salam. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Hampir seluruh orang Kristen, teolog dan para ahli menafsirkan manusia di situ sebagai Yesus. Ya benar, sebagai Yesus. Dalam teks aslinya bukan manusia ya, daging, sarkos. Dan saya sebenarnya sudah lama punya penafsiran sendiri yang berbeda. Tapi semenjak dengar logos seakan makin terang apa yang saya pahami dan mengerti. Makanya saya berani ungkapkan di sini. Namun untuk dapat memahami apa yang saya sampaikan ini harus membuang semua premis Yohanes 1 itu. Untuk logos, itu logos sebagai Yesus baru bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dalam ayat itu saya memahami dan menafsirkan bahwa manusia di situ bukan cuma Yesus, melainkan semua manusia. Dan ayat itu parafrasa istilah logos terbaru dengan hari penciptaan manusia. Di mana manusia diciptakan dengan firman dan dihembuskan
roh Allah untuk bisa dipenuhi oleh firman itu. Ya. Jadi firman diam di antara kita memang dari zaman Adam sampai Yesus. Manusia sudah memiliki firman, makanya semua tokoh-tokoh bisa hidup seturut kehendak Allah walau terbatas dalam kemanusiaan mereka, sehingga sebenarnya mereka sudah memancarkan kemuliaan Allah. Namun belum sempurna seperti Yesus yang memancarkan kemuliaan Allah sepenuhnya. Jadi dalam Yohanes 1 memang Yohanes sedang merangkum kitab Kejadian sampai kepada kedatangan Yesus dengan membuat rangkuman pendek asal mula perjalanan mengenal pribadi Yesus dalam keseluruhan kitab Injil Yohanes. Mohon pencerahan dari Bapak mengenai tafsir ini setelah dilengkapi dengan pembahasan logos selama 22 sesi dan saya yakin masih akan terus berkembang. Oke. Dan memahami Injil Yohanes dan seluruh isi Alkitab. Terima kasih, Bro. Ya. You cerdas. Benar bahwa firman menjadi manusia itu bukan hanya terjadi atas Yesus. Yesus manusia pertama atau yang sulung. Dialah sang logos, sang firman yang mengenakan logos dan firman secara sempurna. Sehingga mengalami kepenuhan akan Allah. Itu benar sekali ya. Sehingga mengalami kepenuhan akan Allah. Tetapi itu bisa juga terjadi atas kita dan memang harus terjadi atas kita. Mengapa? Karena kita juga harus dipenuhi Roh Kudus. Maksudnya dipenuhi oleh firman. Sehingga kepenuhan Allah pun juga terjadi atau berlangsung atas kita. Jadi luar biasa ya, apa yang Anda kemukakan ini benar. Ya, tetapi soal apakah firman sudah memenuhi umat perjanjian lama? Umat perjanjian lama hanya dipenuhi oleh hukum. Hukum itu bagian memang dari firman. Tetapi perjanjian baru, orang percaya dipenuhi oleh firman sampai kepenuhan Allah dan bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Yesuslah yang telah menjadi pemulanya atau yang sulung. Oke, jadi Yesus bukan penjelmaan secara mistis. Sebab kalau penjelmaan secara mistis ya hanya Yesus yang bisa mengenakan firman. Tapi Yesus anak Allah yang mengenakan firman. Oke, yang terakhir dari wanita usia 61 tahun. Tidak menikah, Gading Serpong. Bapak rohaniku yang baik dan rendah hati, Pak Eras. Pak, saya pecinta doa pagi, pendengar seluruh khotbah Bapak, baik hari Minggu 3 kali, khotbah Abam, wanita surgawi. Pokoknya tiada hari tanpa khotbah Pak Eras. Saya punya masalah Pak, saya susah sekali berhenti merokok. Udah dibuang, udah berusaha puluhan kali, udah dikeremes-keremes 1 bungkus rokok. Balik lagi. Saya sadar sesadar-sadarnya itu mendukakan hati Tuhan. Pak Eras ajarkan jangan ada dosa sekecil dan sehalus apapun. Hidup fokus pada LP3. Nantikan kedatangan Tuhan dengan selalu bersyukur. Saya lahap semua ajaran Pak Eras. Tapi Pak, kenapa saya nggak bisa berhenti dari merokok? Saya sedih Pak, saya tahu itu sangat tidak baik. Tolonglah Pak, tolong banget saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah doa pelepasan? Ibu salah cara menangani edik rokok. Bukan rokok itu dikremes-kremes. Nggak usah, rokok tetap ada di meja kalau ada. Yang penting tekad, niat. Ibu perkuat niat, menjadi janji jangan merokok. Dan kalau jatuh dalam dosa merokok, minta ampun lagi. Ya, untuk ibu merokok bisa tingkat dosa dengan usia ini. Ya. Tapi saya tidak mengatakan ini untuk orang lain. Ya, oke, saya kira cukup sampai di sini. Yang penting Bu, tekad. Tuhan memberkati.